Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, ketemu lagi dalam edukasi. Sebelum kita memulai edukasi tentang warisan, pembagian harta warisan dua anak perempuan tanpa anak laki-laki, sebelumnya kita awali dulu mendoakan mereka yang sakit. Semoga cepat sembuh, karena sakit itu datangnya dari Allah. Harus kita ridho, sakit itu pengurang dosa kita. Pada mereka yang mendapatkan persoalan-persoalan, itu sedang diuji oleh Allah, karena Allah sayang sama kita. Oleh sebab itu kita jangan lari. Jangan lari ke dukun, jangan lari dengan mengambilkan keputusan meminta pengadilan kepada polisi, kepada jaksa, kepada pejabat, tapi jalanilah, insya Allah. Nah, sebelum saya memulai, saya membaca dari kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq yang diterjemahkan ya, dimana dulu itu riwayatnya warisan itu hanya jatuh kepada laki-laki saja, jadi perempuan tidak menerima waris. Ini ditulis oleh Fakih, kitab Fikih Sunnah. Jadi kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq yang diterjemahkan, sehingga Al-Quran turun beserta hadis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anakmu, yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Jika seorang anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, jadi 2:1 ya. Si laki-laki mendapatkan 2 bagian, si perempuan mendapatkan 1 bagian. Kalau dia semua anak perempuan, ini yang mau kita bahas. Jadi ada seorang janda, suaminya telah meninggal, anaknya 2 perempuan. Jadi berapa sebenarnya? Jadi kalau kita lihat bagian mereka, yaitu 2/3 dari harta yang ditinggal. Apakah itu sawah, apakah itu uang, apakah itu ya selain hibah ya, selain wasiat ya. Ini kita bicarakan warisan, karena waris itu orang yang sudah meninggal. Jadi ini suaminya sudah meninggal, punya anak perempuan 2 orang. Jika anak perempuan itu 1 orang, dia memperoleh setengah dari harta ya, kalau 1 ya. Jadi si ibunya itu harus memberikan setengah dari hartanya itu, karena dia anak perempuan. Tapi ini karena 2 ya, dia memperoleh setengah itu kalau anaknya 1 harta yang ditinggal. Sedangkan kalau 2 orang tua, kalau 2 orang tentu masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggal. Jika dia meninggal mempunyai 1 anak, maka dia mempunyai atau meninggal, dia mau diwarisi dengan kedua orang tuanya atau yang ibunya mewarisinya itu tadi, yaitu dengan sejumlah 1/6. Maka 1/6 dari warisan itu setelah dipenuhi. Jadi selain utangnya dibayarkan dulu, hak kewajiban daripada mungkin bayar rumah sakit, bayar mungkin yang merawat, sudah bersih, utang-utang dibayarkan.
baru itu disebut dengan waris. Jadi warisannya ini adalah murni atau bersih, bukan lagi dia nanti yang si perempuan ini sudah dia mendapatkan 1/6, malah nanti dia yang membayar utang, malah nanti dia membayar pelaksanaan pemakaman, dan jangan dia lagi membayar rumah sakit, kesehatan, ambulan. Oleh sebab itu ini bersih uang waris yang ditinggalkan. Jadi kalau dia meninggal mempunyai anak, jadi meninggal ini mempunyai warisan. Seberapa? Jadi ibunya mendapatkannya, si ibu tadi. Jadi kalau dia ibunya mendapatkan, jadi dia diwarisi kedua orang tuanya, atau ibunya mewarisi sepertiga, maka dia meninggal mempunyai beberapa saudara. Dia hanya cuma 2 orang. Sehingga 1/6 warisan itu dibagi setelah dipenuhi wasiat buatnya atau dilunasi hutangnya yang saya sebutkan tadi. Jadi sesudah bersihlah itu warisan itu, tidak ada lagi yang mau diurus masalah utang piutang, masalah ambulan, masalah rumah sakit, masalah pelaksanaan pemakaman, murni, maka itu diberikan kepada anak perempuan tersebut. Jadi tadi kalau dia cuma 1, ya kalau hartanya katakanlah 600 juta, maka dia mendapatkan 300 juta, setengah ya. Setengah. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Allah itu Maha mengetahui dan bijaksana. Jadi dia 2 anak perempuan dapat warisan total tadi adalah 2/3. 2/3 dari jumlah hartanya. Jadi bagian dari seluruh harta warisan yang tidak punya anak laki-laki tadi yaitu 2/3. Masing-masing anak perempuan mendapatkan. Jadi 2 anak perempuan tadi 2/3, sedangkan masing-masing, kalau dibilang masing-masing itu sendiri ya, mendapatkan 1/3 dari total harta warisan. Ketentuan pembagian menurut hukum Islam, karena dia tanpa anak laki-laki ya, tanpa anak laki-laki. Jadi jika pewaris hanya meninggalkan 2 anak perempuan, ya tanpa anak laki-laki. Jadi kalau dia beserta anak laki-laki lain lagi. Maka ketentuan yang berlaku adalah 2/3 dari harta tersebut, karena anaknya 2. Maka itulah yang disebut dengan, karena harta ini sebagai penolong ya bagi yang ditinggal. Mungkin masih SMP, nah itu dipanggillah orang yang dipercaya menerima ahli waris ini. Jadi yang dipercaya ini sebagai ahli waris untuk nanti menunggu membiayai dia SMP, membiayai makan sampai SMA dan kuliah. Jadi total harta dibagi untuk kedua anak perempuan tersebut. Jadi masing-masing anak itu kan dapat tadi 1/3 ya. Sehingga 1/3 dari harta warisan diberikan kepada ahli waris. Kalau dia belum dewasa, masih anak-anak. Sehingga memang marilah saya tidak henti-hentinya, karena ini banyak sekali ya. Kasus ini sudah memprihatinkannya. Saat ayahnya itu hidup, ayahnya membagi termasuk kepada pamannya, ayahnya meninggal, si pamannya juga hartanya sudah habis, malah diambilnya lagi harta yang perempuan tadi, keponakannya. Ini saya tahu. Kasihan, nanti kita pertanggungjawabkan.
nanti akan saya bahas, termasuk dosa-dosa besar, yaitu termasuk dosa memakan harta anak yatim. Oleh sebab itu media sosial ini saya menyampaikan edukasi ya. Edukasi kepada mereka yang mempunyai harta, apakah itu sawah, apakah itu termasuk emas, sehingga ada aturan oleh pemerintah, ada instansi. Jadi tidak bisa dibagi rata. Sejarahnya memang perempuan itu tidak mendapatkan waris, tapi oleh ahli tim fikih yang saya sebutkan tadi namanya, dia telah menyusun Sayyid Sabit ini, memperjuangkan hingga turun di Al-Quran bahwa perempuan itu mendapatkan 1 bagian, sedangkan laki-laki 2 bagian. Jadi disebut dengan 2:1, sehingga harta yang diterima tadi benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mereka yang menerima harta warisan juga tidak bisa juga boros, tidak bisa juga sombong, karena ini nanti dipertanggungjawabkan. Jadi kita hidup ini 3 saja itu yang dipertanggungjawabkan. Karena kita hidup ini 3,5 jam kalau kita anggap umur kita 100 tahun ya. Karena 1 hari di akhirat itu adalah 1000 tahun. Jadi 3,5 jam, tempat yang sangat singkat, kita bahagia menunggu tempat kita yang lama di akhirat meninggal dunia. Oleh sebab itu 3 tadi termasuk 1 umur. Umur itu kita pertanggungjawabkan semua manusia, umur. Yang kedua, Allah memberi rezeki. Wah, ini kenanya di rezeki ini warisan ini. Apakah betul-betul berlaku adil seperti Al-Quran dan Sunnah atau peraturan pemerintah? Jangan-jangan nanti KUA-nya atau Departemen Agamanya atau RT-nya, RW-nya, kepala desanya menyalahgunakan ya, bahaya. Oleh sebab itu, mari agar kita melihat, karena ada hukum waris ini ya, ada hukum adat, ada hukum pemerintah, Al-Quran, Sunnah, banyak yang mengatur. Jadi seperti di daerah saya juga, di sana ada yang mengatur, itu orang yang berampek, karena itu Sumatera Barat. Tidak bisa sembarang penghulunya itu menjual, apalagi pusaka tinggi ya. Pusaka tinggi, walaupun pusaka tinggi itu diberikan kepada perempuan karena laki-lakinya merantau dia. Itu dia hanya hak pakai saja. Sehingga tadi si penerima waris, ibunya itu mendapatkan 1/3 karena dia nggak punya anak laki-laki ya. Jadi mempunyai beberapa saudara yang tadi kita lihat ibunya, sehingga setelah wasiat, jadi mungkin membikinkan wasiat atau hartanya di mana atau surat-suratnya, maka ini anaknya yang perempuan mendapatkan kejelasan harta. Jadi pada dasarnya dulu masih zaman-zaman ya, masih zaman belum turunnya Al-Quran, perempuan itu tidak dapat, hanya laki-laki. Tapi jika tidak ada ahli waris lainnya, maka sisa harta bisa dikembalikan kepada mereka. Jadi sisanya itu bisa dikembalikan kepada anak perempuan tadi itu. Kalau sudah dibagi, sisanya nggak ada. Ya sudah diberikan kepada ibunya, masih ada sisa. Jadi ada anak laki-laki, lain lagi hitungannya. Jika bersamaan ada anak laki-laki, maka bagiannya adalah 2/3, maka gugurlah yang tadi itu, di mana bagian anak laki-laki bernilai 2 kali lipat dari harta pembagian anak perempuan, yaitu disebut 2/1. Terima kasih banyak, waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.